Halo teman-teman, jumpa lagi di Brilliant Excel. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi kepada teman-teman ya, kembali bagaimana cara kita menghitung pajak. Ya teman-teman, jadi kita akan menghitung berapa DPP-nya atau dasar pengenaan pajak ya, kemudian berapa PPN 10%-nya, kemudian berapa PPh-nya, kemudian berapa angka net atau bersih yang harus dibayarkan atau yang harus diterima oleh sang penerimanya. Oke, baik teman-teman. Nah, dalam kondisi menghitung seperti ini, biasanya tuh terjadi bagi teman-teman yang sudah bekerja, kemudian kita memiliki activity atau semacam kegiatan yang kita lakukan. Misalkan kita lagi mengadakan program atau bonus ke toko ya, dimana kita bisa memberikan mereka target, kemudian mereka bisa capai target dan kita bisa memberikan bonus atau reward. Nah teman-teman, jadi di sini ada nilai di sini bisa berbagai macam jenis pembayaran ya, seperti yang tadi bonus atau reward produk toko, kemudian pembayaran insentif atau bonus karyawan, kemudian pembayaran rental space di toko ya, atau biasa di toko-toko supermarket itu teman-teman ada yang setiap perusahaan atau distributor tuh menyewa satu space di area store, area perbelanjaan, itu ada pajangan atau display yang disewa dan itu harus dibayar dari pihak toko, tidak memberikan gratis, harus dibayarkan. Kemudian pembayaran yang sejenis yang lain. Nah, dari beberapa hal yang pembayaran tersebut ini tidak luput atau tidak terlepas dengan namanya pajak, teman-teman ya. Jadi setiap transaksi yang terjadi pasti mengandung unsur pajak di situ, teman-teman. Oke, nah kali ini saya akan praktekkan ya bagaimana cara menghitung DPP-nya, PPN, PPh dan netnya. Oke, di sini adalah jumlah ya. Jumlah ini kita anggaplah sudah menjadi nilai akhir yang kita akan bayarkan dari beberapa kondisi ini, atau ada kondisi yang sejenis lainnya. Kemudian bagaimana kita menghitung DPP-nya teman-teman ya. Jadi DPP ini adalah dasar pengenaan pajak. Oke, caranya adalah kita akan hitung ya. Kita taruh pointer mouse di sel C4, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian teman-teman pergi ke bagian jumlahnya ya di sel B4, kemudian kita bahagi ya, jangan lupa bahagi 1,1 ya, seperti ini ya, jangan lupa 1,1 dibahagi dengan 1,1. Oke, kemudian saya akan enter. Oke, nah ini adalah nilai DPP-nya teman-teman, atau dasar pengenaan pajaknya. Kemudian kita pindah ke PPN 10%. Nah, ketik sama dengan pergi ke DPP kali 10% ya. Oke, jangan lupa pergi ke DPP dikali dengan 10%. Saya akan enter. Oke, kemudian di PPh-nya ini, nah PPh di sini teman-teman saya hanya mencontohkan 15% ya. Nah, teman-teman bisa nanti bermacam-macam varian ya, tergantung kondisi perusahaan, dan ya setahu saya pada umumnya ya pembayaran PPh itu tergantung ya, atau ada yang memang sudah mengikat di aturan pemerintah, ada juga yang memang dari perusahaan tersebut seperti apa. Nah, ini saya contohkan seandainya PPh-nya 15%. Nah, teman-teman bisa juga praktekkan dengan angka PPh yang lain ya, seperti itu. Oke, untuk PPh 15% kita akan mengambilnya di bagian DPP ya teman-teman. Oke, di bagian DPP. Oke, langsung saja pada sel E4 ya, kita ketik sama dengan, jangan lupa kita ambil nilai DPP ya, bukan jumlah dan bukan PPN. Kemudian kita kali, karena di sini saya contohkan 15%, berarti kita harus kali 15%. Oke ya, jangan lupa 15%. Oke, kemudian saya akan enter. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian net. Nah, setelah ini adalah angka akhir yang akan kita bayarkan, atau yang si penerima reward atau bonus tadi yang akan terima ya. Kemudian ketika kita ketik sama dengan ya, kita pergi ke jumlah yang paling pertama ya, jumlah paling pertama.
yang belum memotong PPN, PPH atau DPP ya. Kita kurangi dari nilai jumlah seperti ini. Kemudian kita kurang dengan PPH 15%-nya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita enter saja. Nah, ini. Jadi, teman-teman langsung bisa melihat ya. Dari jumlah 32.250.000 ya, dasar pengenalan pajaknya itu adalah 32.045.455 rupiah. Kemudian PPN-nya adalah 3.204.545 rupiah ya. Kemudian untuk PPH-nya 15% adalah 4.806.808 rupiah ya. Dan netnya adalah 30.433.182 rupiah. Nah, ini saya kurangi dari nilai ini ya teman-teman ya, dari jumlah. Nah, bisa juga teman-teman mengurangi dari DPP dan PPN, ditambahkan sama seperti ini. Coba saya tambahkan di sini ya, PPN dan DPP. Nah, ini sama teman-teman, 35.250. Jadi teman-teman juga bisa gunakan rumus contoh netnya adalah sama dengan kekurung DPP tambah PPN tutup kurung kurang PPH 15%. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya sama teman-teman ya, 30.453.182 rupiah. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara menghitung berapa dasar pengenaan pajak ya, PPN dan PPH, kemudian berapa net yang harus dibayarkan atau harus diterima oleh sang penerima. Oke teman-teman ya, sekian tutorial dari saya ya, semoga bermanfaat. Thank you.